Ya, ini ketentuan dari tabel ini kemarin seperti saya sampaikan di grup WA. Kemarin ini tunjangan hanya diberikan sampai anak ketiga. Jadi kalau dia punya anak satu dapat tunjangan 1 kali 250. Kalau dua kali 250. Kalau tiga kali 50. Kalau 4 dianggap dia tetap punya anak 3. Ya. Kalau misalnya ketentuannya saya rubah. Untuk anak keempat dan kelima, tunjangan anak, ya. Jadi untuk anak keempat dan seterusnya, pegawai hanya dapat tunjangan sebesar 900.000. Gimana ketentuannya jadinya? Soalnya coba. Ayo, Anda kirim ke kuis saja. Cepet-cepetan. Jawabannya. Jadi tunjangannya ini jadi anak 1, 2, 3 ketentuannya tetap. Tapi untuk anak keempat dan seterusnya, tunjangan anak sebesar 900.000. Banyak yang nggak dapat komputer. Ini nggak bisa. Itu juga nggak bisa. Oh alah, kok banyak nggak bisa. Tidak banyak. Lima, 6, 7, gabung sini sama perempuan-perempuan. Namanya siapa? Yurina. Oh, ini sini. Berarti kurang 2. Oh, kurang 3. Ini bisa nggak ini? Oh, nggak ada videonya. Hah? Ya, itu dulu. Hah? Ini buat itu dulu. Ternyata nggak cukup ya. Padahal ini sudah ada yang izin 2. Apalagi kalau nggak ada yang izin.
Iya. Oh, ini tambah datang lagi. Kursinya nggak cukup. Ini kursi. Oh, ini kursinya sudah nggak ada lagi. No. Ini Mas, Tawa. Ini. Oh, duduk sini ya, nggak kenal. Duduk sini, ngajarin. Udah. Kayak gitu, tadi tulis. Penting ininya.
Biar cepat. Habisin waktu. Kok satu-satu ngerjakannya? Rumus itu dikerjakan satu di atas ya. Bukan satu baris kerjakan, satu baris kerjakan gitu. Yang gitu soalnya. Jadi ketika di copy ke bawah hasilnya salah. Bukan begitu, itu bukan Excel namanya ya, jadi manual. Jadi rumusnya satu di atas sendiri, di copy ke bawah. Kalau sampai salah ketika ada di bawah, berarti rumusnya yang salah. Ya, waktunya saya jelaskan sudah close. Selesai. Ini saya jelaskan. Jadi, halo? Caranya ya, untuk memudahkan bagi Anda yang masih bingung cara menulisnya, kita tulis dalam bentuk kata-kata dulu. Jadi, jika jumlah anak ya, jumlah anak di atas 3 atau kurang dari 3 dulu juga boleh, kurang dari sama dengan 3 ya, di atas 3 dulu juga boleh, silahkan, nggak apa-apa, tinggal pilih aja ya. Maka tunjangan apa? Tunjangan sama dengan ini kan nanti kita nggak usah ditulis kata-kata lagi tunjangan karena kita memang ingin mengisi tunjangan. Jadi di sini jika anak kurang dari sama dengan 3, maka langsung tunjangan langsung tulis per anak tadi, tunjangan per anak kali jumlah anak, ya kan? Jumlah anak kali tarif tunjangan. Ya. Jika tidak langsung, maksudnya jika tidak itu di atasnya 3 kan tadi kan ini kan ketentuannya untuk anak 4 dan seterusnya, ya kan? Batasnya kan berarti 3. Anak keempat dan seterusnya. Ya, pegawai hanya mendapat tunjangan lengkap. Jadi langsung jika tidak langsung, jadi kita masukkan untuk atau kita tulis begini juga boleh. Ada ketentuan begini. Jika jumlah anak di atas 3, supaya Anda tidak bingung, tulis gini, maka jumlah anak langsung mendapat 900.000. Begitu. Baru kita tulis ini dalam bentuk fungsi if. Ini ada dua ketentuan, berarti if-nya cukup 1. Jadi jika ya logikal testnya mana? Anak ini kan logikal testnya kurang dari 3, kurang dari sama dengan 3, maka titik koma kalau di sini punya Anda nanti lihat di rumah ada yang bertanya kemarin, Pak, punya saya rumusnya nggak masuk. Itu karena tak lihat itu titik koma ditulis koma ditulis titik koma. Ya ini yang menyebabkan nggak masuk. Maka jumlah anak ini kali tunjangan dikunci. Nah, kita nggak usah tulis if lagi untuk ketentuan 2, ketentuan kedua. Nah, titik koma langsung apa? 900.000. Sudah selesai. Sudah. Punya Anda gimana? Benar? Hah? Oh, di atas 4. Terus pokoknya hasilnya benar. Kita lihat nanti, tak lihat. Ya. Oke. Ini logikanya seperti ini, logikanya pokoknya. Ya. Cuman gini aja. Ya.
Nah, sekarang ke sini coba Anda siapkan ini. Sudah siap semua? Saya akan menjelaskan tentang fungsi logika lagi. Kemarin kita cuma mengenal fungsi if. Sekarang kita coba mengenal dan or. Itu yang biasa dipakai. Kalau not itu jarang dipakai. Jadi sebenarnya ada 3, and, or, not. Nah, yang biasa dipakai and, or, not. Nah, ini yang biasa dipakai itu and sama or aja. Misalnya begini, untuk kasus ini, kita pakai tabel yang bawah ini. Ya. Ada ketentuan begini, misalnya ya. Ini ada kolom diskon tambahan. Diskon lagi misalnya ya. Diskon tambahan. Ada ketentuan begini. Kita coba pakai yang or dulu. Jika yang mendaftarkan ini tabel kursus ya, tabel pendapatan kursus ya. Ini tabel pendapatan kursus. Ini kursus Excel, kursus Word, kursus komputer, harinya Senin Kamis, biayanya ini, diskonnya ini. Nah, ini misalnya ada tambahan misalnya ya, ada tambahan diskon misalnya begini. Yang pekerjaannya mahasiswa atau pelajar mendapat diskon lagi 10%. Ya, jadi misalnya yang mahasiswa atau pelajar dapat diskon 10% dari biaya bersih ya, otomatis walaupun nggak ditulis begini berarti dari biaya bersih. Jadi ini menggunakan atau ya. Berarti kita tulis ini dengan menggunakan fungsi if pasti ya. Jadi kalau kayak gini harus menggunakan fungsi if. Fungsi if-nya kita tulis dengan kata-kata dulu. Misalnya ya, jika pekerjaan sama dengan pelajar atau pekerjaan sama dengan mahasiswa, ya, maka langsung 10% kali biaya bersih. Karena nggak ada ketentuan yang lain, berarti jika tidak langsung 0 gitu nanti ya. Dan ini kita rubah kata-kata ini ya. Jika pekerjaan sama dengan pelajar atau pekerjaan sama dengan mahasiswa, maka 10% kali biaya bersih. Jadi walaupun soalnya cuma begini tok, Anda harus bisa melogikakan dalam bentuk kata-kata seperti ini. Jika pekerjaan ini ya, hanya saja untuk penulisan atau untuk penulisan or dan and itu tidak seperti kata-kata begini. Nulisnya di depan ya. Jadi misalnya begini. Jika untuk menjawab ini ya, kita tulis dalam bentuk rumus. Jika pekerjaan mana pekerjaan? Ini pasti di baris yang sama dengan ya, kita tulis apa? Pelajar. Hati-hati pada saat nulis begini harus sama persis dengan ini ya. Harus sama persis dengan kata-kata yang ada di sini. Pelajar tulisan P-nya huruf besar, harus pelajar. Sama ya. Nah, atau nggak bisa langsung begini or. Di sini or gini nggak bisa. Or-nya ini ditaruh di depan. Nah, ini perbedaannya dengan kata-kata biasa. Jadi or-nya pada saat ini kita ganti dengan titik koma ya. Nah, or-nya ditaruh di depan sini. Or-nya taruh di depan sini. Or ya. Begitu ya.
Nah, ini di sini diwakili dengan titik koma. Pelajar atau mahasiswa pekerjaan lagi ya sama dengan mahasiswa, mahasiswa juga kita tulis mahasiswa. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya ada ada atau lagi ya cukup Anda begini atau begitu ya. Misalnya ya, wira swasta begitu misalnya pakai tanda kutip pasti ini. Tapi karena ketentuannya cuma pelajar dan mahasiswa ya cukup langsung selesai kurung tutup. Jadi kalau misalnya or-nya banyak atau ya cukup diganti dengan titik koma. Or-nya ada taruh di depan. Ya. Nah, ini artinya jika pekerjaan sama dengan pelajar atau pekerjaan sama dengan mahasiswa, maka nah sekarang kurung tutupnya or ini selesai ya. Logika or-nya selesai, maka diskon 10%. 10% kali biaya bersih. Begitu ya. Jika tidak, jika selain itu kan 0, berarti titik koma langsung 0. Jadi harus ada value if false karena rumus if itu harus ada ininya ya. Value if false. Enter. Nah, ini kita coba. Yang dapat diskon mana? Nah, ini mahasiswa atau pelajar, bener kan? Ada yang kesulitan? Enggak ya? Ini Anda tinggal nekan supaya ada komanya. Anda tinggal nekan koma ini. Home, koma. Ya. Atau Anda sesuaikan dengan sebelahnya. Kalau sesuaikan dengan sebelahnya, Anda tinggal ngeblok. Terus tekan apa kira-kira? Di formatnya disesuaikan dengan sebelahnya ini. Kita blok, terus kita tekan apa? Nah, pas sapu format painter, tinggal sapukan ke sini.
Ya. Format painter ini diblok dulu sumbernya. Sekarang yang dan. Sekarang yang dan ya. Contoh penggunaan dan ya, and misalnya begini kasusnya. Untuk mahasiswa yang mengambil yang kursus atau yang ambil kursus MS Word ya, mendapat potongan 10% lagi. Nah, ini ya. Mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi ini harus menggunakan dan, walaupun nggak ada kata-kata dan-nya loh ya. Jadi dengan ketentuan seperti ini karena mahasiswa itu ada di variabel pekerjaan, MS Word ada di variabel kelas yang dipilih, maka kita harus menggunakan dan. Dua ketentuan ini harus terpenuhi ini. Harus menggunakan dan. Kita harus berubah dengan kata-kata dulu supaya mudah. Jika pekerjaan sama dengan mahasiswa, mahasiswa, dan kelas sama dengan MS Word, maka 10% kali biaya bersih. Jadi supaya mudah Anda tulis seperti ini dulu. Kalau Anda masih bingung ya, melogikakan dengan suatu fungsi ya, Anda berubah dalam bentuk ini dulu. Sudah ya? Sekarang cara mengerjakan dengan fungsi. Diskon lagi ya. Nah, ini sekedar contoh ya, penggunaan dan. Jika pekerjaan sama dengan mahasiswa, kita tulis pekerjaan mana? Ini sama dengan mahasiswa. Ini ya, untuk memudahkan Anda supaya nggak nulis mahasiswa. Di sini sudah ada kata-kata mahasiswa, ya kan? Di sini sudah ada kata mahasiswa, Anda nggak perlu nulis. Anda tinggal ambil aja kata mahasiswa di sini, dimanapun boleh, sana di atas, pokoknya memang ada di situ, kelihatan, Anda tinggal klik aja, pokoknya tulisannya benar loh ya. Sama dengan yang ada di sini tulisannya. Ya, Anda klik saja mahasiswa. Ini E33 ini itu sama dengan mahasiswa lah ya, E33 itu.
Jadi supaya kita nggak ngetik, ya. Kemudian ada kunci. Nah, dikunci. Ya. Jika pekerjaan sama dengan mahasiswa dan, nah berarti dan titik koma. Dan-nya ditaruh depan, n, ya. Apa itu kelas sama dengan MS Word kelas gimana? Kelas tetap baris yang bersangkutan, bukan baris yang lain. Baris yang lain tadi hanya untuk mengambil data saja. Kelas sama dengan MS Word. MS Word mana? Anda cari aja MS Word mana MS Word ini. Nah, kita kunci F4. Kurung tutup. Ya. Kurung tutup. Maka kurung tutup ini kurung tutupnya N. Jadi N-nya selesai. Jadi kalau misalnya ada N lagi, ya titik koma lagi begitu ya. Jadi misalnya ada dan lagi, ketentuan ada syarat selanjutnya lagi, tapi karena di sini ketentuannya cuma 2, mahasiswa dan MS Word. Maka titik koma 10% lagi kayak tadi, 10% kali ya. Dah, titik koma 0. 0 karena selain itu tidak dapat. Nah. Semoga Anda nggak bingung, ini ada E3 dikunci, F37 dikunci, Anda nggak bingung semoga. Sudah, ya. Ini penggunaan and dan or. Ada yang mau ditanyakan? Nah, sekarang tentang angka. Angka kemarin ada yang terlompati, sekarang cara membulatkan angka. Ini sementara Anda nulis di bawah cara membulatkan angka, atau di kanan, di kanan sini. Cara membulatkan angka. Coba Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
komanya pakai titik desimal ya. 54 51 63 7. Membulatkan angka dengan fungsi round. Round ya, membulatkan angka dengan fungsi round. Udah ya. Fungsi round ya. Sebelum fungsi round, Anda bisa membulatkan angka ini dengan ini kan? Halo? Membulatkan angka dengan yang ada di atas ini. Kalau nolnya yang bawah 2 berarti semakin panjang, kalau nolnya yang bawah 1 itu semakin dikurangi desimalnya. Nah, begini ya. Jadi Anda bisa melihat di situ pembulatannya. Ya, saya itu kalau dengan toolbar. Sekarang dengan menggunakan fungsi round. Kalau misalnya begini, coba bulatkan angka ini ke ratusan terdekat. Kan bingung kan Anda? Di sini nggak ada. Terpaksa menggunakan round. Nah, fungsi round itu ada, coba Anda ketikkan round. Nah, ini. Anda di situ bisa melihat round down sama round up. Kalau round down, berarti misalnya begini. Anda punya angka atau angka 125. Kalau round down, itu berarti di belakang menjadi 100. Kalau round up menjadi 200 kalau 125. Jadi dibulatkan ke atas dan dibulatkan ke bawah. Kita coba round dulu. Pilih, kemudian tekan tab. Kemudian number-nya mana di sini ya. Setelah itu di sini ada number. Anda boleh diketik, tapi daripada ngetik kita klik yang sudah kita ketik di sini tadi. Kita klik. Kemudian titik koma, digit number-nya. Anda pengen di belakang koma berapa? Kalau 2 tinggal ngetik angka 2. Hasilnya menjadi seperti itu. Walaupun dibulatkan panjang ini tetap 5, 2 belakangnya. Ya, desimalnya 2. Anda bisa ganti-ganti 2 menjadi 3 menjadi 4 sampai Anda paham apa yang dimaksud. Kalau yang di atas ini kan berbeda. Kalau kita panjangkan jadi seperti ini ya. Kalau dipendekkan dan seperti itu. Ya. Nah, 2 diganti 3, diganti 4. Kalau Anda sudah paham, coba diganti 0. Ini 89, kalau diganti 0 berarti menjadi 90. 67, 90. Nah, 67, 90. Ya. Kalau dibulatkan ratusan terdekat, ratusan itu jumlah nolnya berapa? 2. Nah, kan tadi kalau di sini misalnya 0 kayak gitu, kalau 1
Misalnya hasilnya seperti itu. Kalau 2 kayak tadi, ya. Kalau sekarang coba Anda tulis min. Min 1. Apa jadinya coba? Kemudian min 2. Kemudian min 3. Sampai Anda paham coba. Paham kira-kira? Ngerti nggak maksudnya? Hah? Apa maksudnya? Nolnya maju apa? Ya nolnya maju. Apa maksudnya itu? Maksudnya ini yang dibulatkan itu di depannya desimal, bukan di belakangnya desimal. Kalau menggunakan minus, ya. Kalau menggunakan minus itu berarti yang dibulatkan di depannya desimal. Nah, kalau tadi ada pertanyaan dari saya tadi, bulatkan ke ratusan terdekat, berarti min berapa? Kalau dibulatkan ke ratusan terdekat, kok bingung? Ya min 2. Coba aja misalnya ini, coba. Ini supaya Anda paham. Nah, begini ya. Ini angkanya tadi kan begini. Aslinya. Halo? Kalau dibulatkan pakai koma supaya Anda paham ya. Anda tekan angka koma ini supaya Anda bisa melihat pemisah ribuan di mana. Kalau min 2 berarti yang dibulatkan di depannya koma ini, 2 angka di depan koma ini dijadikan 0. Artinya 9 jadi 0, 8 jadi 0. 2 angka ini dijadikan 0, berarti 7-nya naik atau turun? 7-nya naik apa turun ini? Naik, karena di belakang angka 7 angka di atas 5. Ya kan? Masa membulatkan bingung? Berarti jadi 123.456.800 hasilnya. Ya kan? Paham ya? Kalau ribuan terdekat berarti ya min 3 ini kalau round itu membulatkan ribuan terdekat. Terdekat ya. Kalau ini menjadi berapa? Kalau min 3 kira-kira menjadi berapa? Tiga huruf atau 3 digit sini dijadikan 0. Nah, karena ini angka 7, otomatis namanya menjadi 7. Begitu. Ya. Bisa ya? Nah, sekarang round down, round up. Round down. Nah, round down. Nah, ini ya. Titik koma min 2. Menjadi berapa kira-kira? Min 2. Paham ya? Oke, kalau paham kita lanjut. Round down, round up juga Anda silakan praktekkan sendiri. Oke, Anda mungkin ada yang mau ditanyakan? Ini tentang angka. Sekarang kalau sudah kita ngerjakan ini. Melanjutkan tentang look up. Coba isi ya. Anda isi dulu pekerjaan pakai if ya. Halo. Pekerjaan isi pakai if ya.
Kalau A sama dengan wira swasta, kalau B sama dengan karyawan, kalau C sama dengan mahasiswa, kalau D pelajar. Ya, ini sama dengan ini ya. Isi pakai if. Anda kalau bingung, ini letakkan pointernya di tengah, kemudian view window, Anda split. Nah, split ini yang bawah bisa bergerak sendiri, yang atas bisa bergerak sendiri, ya. Letakkan pointernya di tengah, kemudian tekan split, split gitu. Gampang ya ini ya. Jika A apa itu tadi? Wira swasta, jika B apa itu? Anda lihat sendiri. Loh, keliru. Logical testnya keliru, mana logical test? Keliru. Jika A apa? Jika itu A. Ya. Ayo, kenapa? Ayo dikerjakan. Loh, logical testnya mana? Jika A, maka mahasiswa atau karyawan A, B. Rusak ya tabelnya ya, kalau dikopi. Ya, nanti tak kasih tahu bagaimana caranya.
apa ini? Diklik double ya? Karena ikut ini lebar. Mana punya muka belum? Loh. Dari kemarin gitu-gitu tok ya nggak ngikuti kamu, jadinya nggak ngerti, nggak paham. Hah? Iya. Untuk kelas yang dipilih dan ke kanan nanti saya jelaskan lebih lanjut. Pekerjaan dulu. Ya, rumusnya ada yang keliru. Coba. Sebentar, jangan di copy. KD 6. Saya izin kamar mandi, Pak. Ya. Oh, nggak pakai tanda kutip semua. Ini wira swasta nggak pakai tanda kutip. Sudah ya? Coba Anda biasanya jengkel ya. Maksudnya jengkel itu begini. Ini tabel sudah bagus ya. Tabelnya sudah bagus, pada saat Anda mengcopy ini jadinya seperti ini. Ya. Jadinya rusak. Ya. Nah, sebenarnya cara mengcopy itu banyak ya. Cara memasukkan data itu banyak. Jadi misalnya begini. Coba Anda ikuti saya. Halo? Anda ngeblok begini. Ngeblok. Anda ngeblok lagi. Bebas ngebloknya ya. Kemudian Anda ngetik. Jangan di-enter dulu sebelum ngetik, sebelum selesai. Ya. Kemudian enternya bantu dengan tombol kontrol. Nah. Tim salah tim. Jadi cara menginput data itu macam-macam. Ngeblok, setelah ngeblok, ini, nah ngeblok dimanapun, ngetik, kemudian kontrol enter. Ya, nah ini supaya
tabelnya tidak rusak, halo? Supaya tabelnya tidak rusak, mulai dari wira swasta Anda blok. Mulai dari wira swasta Anda blok, kemudian tekan tombol F2. Nah, lagi ngetik kan ini kayaknya? Lagi ngetik, sebelum di enter tekan tombol Ctrl. Supaya nggak rusak tabelnya. Hah? Nggak bisa, Pak? Di F2 dulu, edit ya. F2 itu edit. Jadi kalau kita mengedit sesuatu, tekan tombol F2. F2 ya. Ctrl Enter, sudah. Ctrl Enter. Ini supaya tabelnya nggak rusak. Formatnya nggak ikut tercopy. Kalau Anda cuman gini, ya semuanya tercopy, termasuk formatnya juga. Nah, kayak gini formatnya tercopy. Jadi ngeblok dulu, tekan F2, baru Ctrl Enter. Oh. Nah, sekarang kelas yang dipilih. Ayo, kelas yang dipilih sekarang. Ini dikerjakan dengan apa? VLOOKUP, karena datanya ada di tabel lain. Nah, ini. Kemarin, ya. Halo? Ada yang masih belum memperhatikan? Nggak memperhatikan, terserah ya. Jadi, kemarin kita untuk ininya, VLOOKUP misalnya, VLOOKUP, lookup kalinya apa ini kira-kira? Belum tahu. Datanya ini kelas yang dipilih di mana kelas yang dipilih? Kelas yang dipilih di sini. Introduction ini kan. Kodenya pakai 101, 102, ya kan? Nah, berarti di sini kita pakai apa? Left. Ya, kemudian ngeblok ke sana, ya kan? Ngeblok kan? Nah, karena ini datanya ada di tabel lain, ada di sheet lain, sorry. Ada di sheet lain. Kalau Anda ngeblok mungkin ya kerepotan. Mungkin. Kalau saya biasanya juga nggak kerepotan sih. Jadi terserah Anda, ngeblok boleh, memberi nama tabel ini juga boleh. Sorry. Memberi nama tabel ini juga boleh. Masih ada. Saya mau ngeblok begini. Ya. Memberi nama tabel ini boleh. Jadi kita memberi nama tabel dulu supaya memudahkan. Mungkin bagi orang tertentu memudahkan. Jadi tabelnya diberi nama. Jadi kita sekarang sebelum mengerjakan lookup, VLOOKUP atau lookup, kita beri nama tabel yang ada di sini dulu yang sebagai sumber data. Anda blok, kemudian ada beberapa macam caranya. Pakai formula. Ini formula. Kemudian define name. Define name ini. Define. Terus namanya apa namanya? Sorry. Keliru kok ketekan enter, sorry. Define name namanya ini Anda beri nama. Beri nama apa nama misalnya tabel kelas. Tabel kelas. Namanya hati-hati nggak boleh pakai spasi. Tanda baca nggak boleh, tanda tanya
titik nggak boleh, underscore boleh, tabel kelas. Anda boleh menyisipkan di sini keterangan, ya. Anda belum menyisipkan keterangan. Apa misalnya tabel ini terdiri dari nama, biaya, diskon. Misalnya Anda nggak apa-apa. Nama, biaya, diskon misalnya. Nama, koma, biaya, koma. Tuh. Misalnya ya. Oke. Nah, ini tadi cara memberi nama pakai formula kemudian define name. Ada cara lagi untuk memberi nama. Kita coba cara yang satunya untuk jadwal. Jadwal ini Anda beri nama. Di blok, kemudian ini di sini ditulis ya, di sini deh, ya di atas ini name, ada tulisan name box kan. Nah itu Anda tulis saja jadwal, enter kalau sudah. Enter. Ya, sudah ya. Sekarang kalau pengen mengedit, tadi salah Pak, Anda bisa name manager ini. Nah ini yang Anda buat tadi di sini. Cuma yang ini ada komennya, ada keterangannya, Anda bisa nambahkan juga bisa, edit ya. Pengen ngapus, misalnya langsung delete ya. Nah, sekarang kita gunakan ya. Untuk kelas yang dipilih sekarang. Sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya karena tadi di sini kelas diskon pakai kode angka, berarti kita pakai left. Left ini berapa? 3 kurung tutup titik koma. Sekarang tabel array-nya. Nah, Anda kan biasanya sekarang kan ngeblok kan? Yang kemarin, ya kan ngeblok kan untuk VLOOKUP. Ini nggak usah ngeblok lagi karena tadi Anda sudah memberi nama. Anda cukup menekan tombol F3. Nah, itu. Anda tinggal pilih. Nah, yang mana tadi? Tabel kelas. Oke. Nah, nomor kolomnya yang perlu Anda lihat. Nomor kolom berapa tadi? Diawur dulu misalnya titik koma misalnya 2. Hasilnya apa? Kurung tutup ya. Nggak tahu titik koma, nggak tahu nomor kolomnya benar apa salah, kita lihat aja nanti. Hasilnya value. Kenapa kira-kira? Sengaja saya ya, sengaja. Ini value semua. Copy ke bawah aja dulu enggak apa-apa misalnya supaya tahu yang salah yang mana ini. Value semua ternyata. Ya. Karena kenapa? Karena oh, ini tabelnya kenapa? Ayo kenapa? Sudah pernah soalnya ini mestinya. Hah? Ada yang bisa jawab? Tidak terjadi di satu tempat, Pak. Bukan itu. Walaupun di file lain juga bisa. Jadi di file lain sumber datanya ini bisa ya, di file. Ini hanya sekedar di sheet ya. Siapa yang bisa jawab? Hah? Tabelnya kenapa? Karena di sini angka, sedangkan ini menggunakan mid, left, right. Hasil dari ini, pemenggalan ini, sebagai label, ya kan? Karena di sini sebagai angka, makanya di sini
harus pakai value, atau kalau mau nggak pakai value di sini dijadikan label 101. Coba. Nanti di sana benar. Loh, ini 101 benar. Ya kan? Nah, masa kita mau ngedit satu-satu datanya? Kemarin kan sudah saya contohkan. Maka di sini harus pakai value. Value. Nah. Dah. Selanjutnya Anda kerjakan sendiri coba. Hari, biaya, diskon, dan seterusnya. Anda kerjakan sendiri. Ayo, yang ngerjakan di sini siapa? Ini Hari. Hari. Siapa Hari? Ya, silakan. Ngopinya kayak tadi supaya nggak rusak. Kayak tadi. Itu rusak semua tabelnya. Tadi tante kan pakai Ctrl Enter tadi loh. Supaya tabelnya nggak rusak. Nah, tabelnya jadi rusak. Pakai Ctrl Enter tadi kan di sini. Tabelnya jadi kayak bisa ngeblok ini di copy, nah, ngeblok ini kemudian format painter bisa. Kemarin amplopnya ketinggalan di sini. Kamu kan kemarin ngasih amplop. Amplopnya ketinggalan di situ, tapi udah masukin ke kotak sana. Tapi nggak pakai nama-nama tadi. Kamu soalnya ini gitu. Coba bawa ke atas. Production atas sendiri. Nah, coba klik double. Mata F2. Ini B berapa? Mestinya B berapa? Udah? Itu siapa? Nomor pokok berapa?
Nomor berapa kamu? Kameramu. Kamu yang maju tadi. Terus apa itu yang anu? Tiga lima lima tujuh tiga. Yang biaya siapa? Ada tabel kelas? Oh, titik. Kamu masih titik koma apa? Oh, koma. Beneran tabel kelas? Namanya bener? Oh, kurung tutup itu ada 2 di sini, kenapa itu? Kurung tutup value di mana? Di belakangnya angka 3. Siapa biaya? Ya, silakan. Ayo, persiapan diskon siapa? Yang ayo. Diskon dan biaya bersih. Kan sama aja, gampang kan? Tinggal ngambil. Diskon coba diskon. Ayo. Siapa diskon? Kenapa itu? Nomor pokok? Hah? Ya. Oke, nomor pokok. Kurung tutupnya value mana? Oh, iya di sini. Loh, kok di situ? Di sini. Iya. Biaya bersih kan tinggal ngurangi. Biaya bersih tinggal ngurangi.
Agnes Agusrina. Oh. Angelica. Anji. Aprilia. Oh, izin tadi sakit. Hadir, Pak. Nah. Citra, Adikma. Hadir, Pak. Angelica mana? Damar. Elizabeth. Hadir, Pak. Erwina tadi mana? Oh. Fitria. Hadir, Pak. Oh, di sini. George, Michael, Hadir, Pak. Jian Safa, Hadir, Pak. Hidayat, Jervis, Hadir, Pak. Krishna, Laila itu ya, Laila. Mayang, Muhammad Dika, Riz Abitah, gitu. Munawar, Nabila, Haikal, Noval, Noveri, Hadir, Pak. Kanina itu. Rachel, Hadir, Pak. Rahel hadir, Pak. Restia, La Clarita, Hadir, Pak. Risma, Rizky, Hadir, Okta, Pak. Hadir, Pak. Sela, Sektian, Selfie. Hadir, Pak. Oh, online. Selamat Akbar, Sofiatun, Tatiana, Theodora, Sarima, Hadir, Pak. Titania, Wilhelmina, Jessica, Hadir, Pak. Yurinda tadi mana? Yurinda. Oh. Zetin. Zulfa. Zakia. Nah, sekarang ini tentang data ya. Ini sudah kan untuk lookup. Ini di sela-sela latihan lookup sama ini kita tinggal latihan lookup sama if ya. Digabung dengan fungsi-fungsi yang lain nanti. Loh, mati. Sekarang tentang data ya. Pertama mengurutkan, mengsorting. Jadi biasanya kalau sorting itu biasanya Anda ingin melihat sorting dari harga terendah mana, harga tertinggi mana, nilai terendah dan seterusnya tinggi mana ya. Itu bisa kita gunakan sorting ini ya, sort. Ini yang agak merepotkan ketika nama-nama kolomnya itu ada dua. Ada dua, ada yang di merger juga seperti ini. Kalau nomor kolomnya satu, misalnya ya enak. Jadi biasanya kalau kita lihat di KK, kartu keluarga, biasanya kan ada nomor kolom di sini, misalnya satu, ya, kan begitu kan?
menjadi begini. Kenapa? Karena dalam kurung dianggap minus, ya kan? Tanda kutip, nah begini, ya. Cuma nggak bisa di-copy, ya. Ini kesulitannya ketika data kita itu ada judulnya, tapi judulnya lebih dari satu baris. Nah, tapi nanti biasanya ada, ya, ada untuk tambahan opsi, ya, bagaimana kita supaya tidak menggunakan judul kolom seperti ini. Jadi misalnya begini, Anda coba blok dari atas ke bawah, yang bawah ya, yang bawah. Kemudian sort, ini tekan data ya, ini data, kemudian sort. Anda ingin mengurutkan berdasarkan apa? Misalnya berdasarkan nama siswa. Nama siswa, ya. Nama siswa kalau Anda klik di sini, ya, kolom A, kolom B. Kalau misalnya hanya satu kolom, hanya satu baris judulnya, maka nggak akan tertulis seperti ini. Jadi di sini ada tulisan my data header, my data has header, artinya data saya punya judul kolom. Loh, kok mati ya? Jadi sebaiknya kalau tabelnya Anda punya data seperti ini, ya, Anda punya dua sel seperti ada yang di merger juga, Anda ngebloknya jangan, kok mati terus, kenapa sih? Kok mata mati? Anda ngebloknya dari datanya saja. Nah, begini. Jadi misalnya, nanti saya kasih contoh lagi. Jadi sementara Anda ngeblok seperti ini dulu, ya. Anda ngeblok seperti ini, kemudian data ini sort, kemudian Anda pilih seperti ini. Nah sekarang berbeda dengan tadi ya. Kalau tadi ada kolom A, kolom B, ya kan? Ya, Anda tahu nggak perbedaan dengan yang tadi? Jadi kalau tadi begini, Anda ngeblok dari atas, data sort, Anda bisa melihat di sini A, B, C kolomnya, ya kan? Nah, berbeda dengan ketika ini yang diblok hanya datanya saja. Sort, nah ini sekarang muncul begini. Kenapa begitu? Anda coba lihat di sini. Ini 103 SK01. Itu berarti semua baris pertama yang ada di sini, ya kan? Yang ada di atas ini dimasukkan ke sini semua. Kenapa begitu? Kalau Anda ngeblok suatu tabel, maka dianggap oleh Excel baris pertama yang Anda blok sebagai judul dari masing-masing kolom. Sehingga kalau Anda nggak mau di sini kita nggak pakai judul kok, Anda ini centangnya dihilang. Nah, centangnya ini, centang goreng. Centang ya, centangnya dihilangi, sekarang ini sudah nggak ada. Sekarang jadi ABC lagi. Nah, kalau misalnya nanti Anda punya tabel yang ada judul kolomnya nggak lebih dari 2 baris kayak gini, ini karena lebih dari 1 baris, ya, maka nanti berbeda, ya. Anda ngeblok dari atas, ya, semuanya diblok, nggak seperti ini tadi. Ini tadi ngebloknya cukup datanya saja. Jadi jangan sampai keliru pengeblokan nanti karena pada saat di sorting yang atas sendiri nanti nggak ikut di sorting nanti. Terus yang diblok jangan sampai hanya kolom tertentu saja, yang diblok semuanya kayak gini tadi, dari kiri sampai ke kanan. Kalau nomornya nggak perlu diblok karena nanti kalau Anda nomornya diblok nanti jadi ikut bolak-balik nanti nomor urutnya. Lucu jadinya. Nomor 10 bisa di atas nanti. Ya. Sekarang kita urutkan berdasarkan C, apa? Nama siswa. Kolom C. Sudah oke. Semuanya ngikut.
Anda bisa melihat di situ di atas sendiri Agung, Bagus, D, E, H, I, W. Berdasarkan nama siswa. Jadi misalnya punya saya sekarang, saya ganti, misalnya sekarang kalau punya saya blok kayak gini ya. Ini saya punya judul kolom tambahan ya, karena di atas ada 2 baris. Kalau punya saya sekarang saya blok jadinya seperti ini, data sort. Saya punya my data has header ya. Jadi my data has header. Jadi punya judul. Nah, jadinya kayak gini punya saya ada. Karena punya saya tambah ini. Nah ini saya beli ya. Maka akan seperti ini ya. Anda boleh tambah, boleh tidak. Enggak usah juga enggak apa-apa. Anda ngeblok dari datanya saja. Oke, itu cara sorting. Terus ada apa ini? Sort. Jadi misalnya begini. Kita pengen mengelompokkan, pengen diurutkan berdasarkan kelas yang dipilih. Setelah yang kelas yang dipilih baru nama, baru biaya misalnya. Ya. Jadi ada 2 kunci yang diurutkan. Kalau ini tadi kan hanya berdasarkan nama saja. Jadi sekarang pengen berdasarkan kelas yang dipilih, baru nama misalnya ya. Ada 2 kunci pengurutan. Jadi Anda ngebloknya tetap sama dengan tadi. Datanya saja boleh, kalau punya kolom seperti saya, Anda boleh ngeblok dari atas begini ya. Data sort, my data has header ya. Kemudian add level ya. Ini Anda ketik add level, klik add levelnya. Ada 2 pengurutan karena misalnya begini, kampus ini punya jurusan accounting sama jurusan manajemen. Pertama diurutkan berdasarkan manajemen dulu. Jurusan dulu, setelah jurusan kelas. Ya kan? Ada beberapa level kan? Setelah kelas jurusan, setelah jurusan kelas. Setelah kelas mungkin IP. Mungkin begitu. Anda bisa add level begitu. Jadi misalnya sekarang kelas yang dipilih, kelas. Nah, kalau punya Anda mungkin kolom F. Terus standby-nya ini baru nama. Ordernya sembarang ya. A to Z atau Z ke A. Oke, sekarang. Nah, sekarang introduction-nya ada di atas. Ya, MS. Baru kemudian namanya yang diurutkan. Sudah? Bisa ya, gampang ya?
Silakan kalau mau ada pertanyaan. Udah, kalau gitu lanjut sekarang. Sekarang ini yang saya ngajari tentang manajemen data, tapi yang biasa dipakai aja ya. Sekarang filter. Filter ya. Filter. Filter itu apa filter? Jadi misalnya kayak gini. Kampus ini punya banyak data. Kampus hanya menampilkan yang IP-nya di atas 3,5. Siapa saja. Begitu ya. Habis itu nanti yang 3,5 di print khusus di kertas. Itu bisa kita gunakan dengan fasilitas filter ini. Anda caranya sama di blok. Oh, waktunya tinggal dikit ya. Filter. Anda tekan filter aja ya. Jadi mestinya ngebloknya satu baris di atasnya data ya. Jadi seperti punya saya ini tadi. Sehingga nggak seperti ini ya. Jadi misalnya kalau punya saya tadi, nah kayak gini. Untuk filter ya beda, beda ya. Jadi mestinya, tapi tidak apa-apa. Sekarang maksudnya apa panah-panah ini? Panah-panah ini misalnya begini. Anda pengen menampilkan yang introduction apa Excel. Anda tinggal ngeklik ini. Excel, dipilih Excel. Ini centangnya dihilangkan dulu. Tuh, centangnya ini. Kalau select all berarti menampilkan semua. Anda Excel saja. Nah, Excel-nya dicentang. Oke. Berarti yang nampak hanya Excel. Yang Excel yang pelajar. Misalnya ya, ada 2 ketentuan atau 4 ketentuan juga bisa. Select all-nya dihilangkan, pelajaran dicentang. Tinggal begini. Nah, ini bisa Anda cetak ya. Anda bisa cetak sendiri file print seperti itu ya. Misalnya dibutuhkan. Tidak apa-apa untuk yang baris tanpa judul kolom seperti punya saya, Anda ngebloknya kayak tadi, tidak apa-apa. Tapi yang baris atas sendiri ikut nampil terus ya, tampak terus, tidak apa-apa. Kalau dikembalikan, select all lagi, oke. Ini lagi, select all lagi, oke. Jadi misalnya Anda tadi ngebloknya hanya datanya saja, sama ya, cuman nanti yang atas tampak terus. Kalau misalnya yang ditampilkan yang biaya bersihnya di atas 100, gimana caranya? Menampilkan yang biaya bersihnya di atas 100. Berarti ini biaya bersih, ini di select all-nya dihilangkan, kemudian number filter, saya terus terang agak lupa. Maksudnya agak lupa itu berbeda dengan yang biasa saya pakai dulu. Ada ketentuannya ini number filternya di sini ya. Number filter. Kalau lebih besar berarti apa? Equal itu sama dengan. Lebih besar berarti greater than. Nah, greater than. Nah, ini maksud saya yang itu. Kolom ini biaya bersihnya yang di atas berapa tadi? 100.000. Nah, oke. Nah, ini. Loh, 85 kok nampak terus karena ini tadi dia ada seperti tadi yang saya katakan ya, karena nggak punya judul kolom, nggak punya header, maka selalu nampak terus. Ya, sementara sampai filter dulu. Ada yang belum nanti ya. Apa itu? Subtotal. Subtotal belum. Subtotal validasi belum ya. Waktunya sudah habis.
Oke, yang mau ditanyakan silahkan. Kalau ingin menghilangkan filternya, ya tanda panah itu ya tinggal tekan ulang tanda filter yang ada di atas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.